Emang gue pikirin. Netizen Vietnam sedang bergembira. Mereka menghina. Mereka menertawakan Arhanut TNI Angkatan Darat. Mereka menganggap Arhanut TNI berada tepat di bawah telapak kaki kekuatan pertahanan udara mereka. Nada mereka congkak, komentar mereka tengil. Ketikan mereka begitu tajam menembus layar, seakan-akan mereka adalah pihak yang paling hebat, paling unggul, dan sudah memenangkan permainan. Tetapi, mengapa netizen Vietnam sampai tertawa begitu keras? Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perang narasi antara Vietnam dan Indonesia? Mari kita bahas. Angka yang menjadi senjata serangan. Semua bermula dari sebuah kajian yang membahas kondisi kesiapan pertahanan udara Indonesia. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa kesiapan operasional sebagian sistem Arhanut TNI Angkatan Darat masih menghadapi tantangan besar. Disebutkan bahwa sebagian besar meriam pertahanan udara yang dimiliki mengalami kondisi tidak optimal, dengan tingkat kesiapan yang disebut berada di kisaran sekitar 30%. Sementara itu, kesiapan sistem rudal disebut berada di angka sekitar 32%. Dan yang paling menjadi sorotan, kesiapan misil disebut berada pada angka yang sangat rendah. Angka-angka inilah yang kemudian menjadi bahan bakar bagi sebagian netizen Vietnam untuk menyerang Indonesia. Mereka melihat celah, mereka melihat kelemahan, dan dalam dunia maya, satu kelemahan bisa berubah menjadi senjata propaganda. Mereka mulai membangun narasi bahwa pertahanan udara Indonesia tertinggal. Seolah-olah, Arhanut TNI Angkatan Darat sudah kehilangan taring. Seolah-olah, permainan sudah selesai. Padahal dunia militer tidak pernah sesederhana itu. Karena satu angka tidak pernah bisa menggambarkan seluruh kekuatan sebuah negara. Celah yang memang ada di langit Indonesia. Tetapi sebelum membalas ejekan tersebut, Indonesia harus berani melihat cermin. Karena memang ada alasan mengapa isu ini menjadi perhatian. Pertahanan udara Indonesia selama bertahun-tahun memang menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah komposisi alutsista yang masih banyak mengandalkan sistem lama. Beberapa unit Arhanut TNI Angkatan Darat masih diperkuat oleh meriam anti pesawat generasi lama seperti S-60 kaliber 57 mm. Sebuah sistem yang lahir dari era Perang Dingin dan memiliki akar teknologi dari masa lalu. Meriam ini pernah menjadi senjata yang disegani. Namun masalahnya, medan perang sudah berubah. Ancaman udara modern tidak lagi hanya berupa pesawat yang datang dari kejauhan. Hari ini ancamannya jauh lebih rumit. Jet tempur berkecepatan tinggi, drone, rudal presisi, hingga peperangan elektronik. Dan tantangan lainnya adalah kemampuan rudal pertahanan udara Indonesia yang sebagian besar masih berada pada kategori jarak pendek. Artinya, kemampuan membangun pertahanan berlapis dengan jangkauan luas masih menjadi pekerjaan besar. Karena negara sebesar Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar penjaga langit jarak dekat. Dibutuhkan sistem yang mampu melihat jauh, mendeteksi lebih cepat, dan menghancurkan ancaman sebelum masuk terlalu dalam. Jadi ketika laporan kesiapan muncul, itu bukan hanya bahan ejekan, itu adalah alarm. Vietnam merayakan celah, tapi tak berkaca. Dan disinilah permainan narasi mulai menarik. Sebagian netizen Vietnam melihat kelemahan ini seperti menemukan titik lemah lawan. Mereka merasa sudah berdiri di posisi lebih tinggi, seolah pertandingan sudah selesai. Padahal, pertahanan udara mereka mayoritas juga masih diisi oleh peninggalan Perang Dingin termasuk rudal-rudal Arhanut. Mereka masih menggunakan teknologi lama. Tetapi, dalam dunia militer, menemukan kelemahan lawan bukan berarti otomatis memenangkan perang. Karena setiap negara memiliki celah. Vietnam memang memiliki sejarah panjang dalam pertahanan udara. Mereka memiliki pengalaman. Mereka memiliki sistem yang dibangun selama puluhan tahun. Namun, perang modern tidak dimainkan dengan aturan masa lalu. Dunia sudah berubah, drone murah bisa menjadi ancaman besar. Rudal modern bisa menyerang lebih jauh. Peperangan elektronik bisa membuat sistem canggih kehilangan mata dan telinga. Maka pertanyaannya bukan siapa yang memiliki masa lalu paling hebat, tetapi siapa yang mampu beradaptasi paling cepat. Karena dalam perlombaan militer, negara yang berhenti bergerak akan mulai tertinggal. Indonesia mulai menutup celah pertahanan, namun bagian yang sering tidak dilihat oleh mereka yang hanya fokus mengejek adalah satu hal. Indonesia tidak sedang diam. Justru karena sadar memiliki celah, modernisasi mulai diarahkan untuk memperkuat pertahanan udara. Indonesia mulai mencari kemampuan yang lebih modern.
mulai dari sistem seperti Buk yang menawarkan kemampuan pertahanan udara menengah. Kemudian berbagai upaya memperkuat pertahanan udara berlapis seperti Trisula, hingga perkembangan terbaru di mana Indonesia menunjukkan ketertarikan terhadap sistem pertahanan udara generasi baru, seperti KASAM melalui kerjasama dan pembahasan modernisasi. Bahkan opsi untuk mendapatkan kemampuan rudal jarak jauh juga terus menjadi bagian dari perhitungan strategis Indonesia, termasuk melalui kemungkinan kerjasama dengan negara seperti Cina maupun Rusia. Tujuannya jelas, Indonesia tidak ingin hanya memiliki senjata untuk menjaga halaman rumah. Indonesia membutuhkan sistem yang mampu menjaga seluruh wilayah. Karena pertahanan udara modern bukan hanya tentang satu baterai rudal. Ini adalah permainan jaringan. Radar melihat, komando menghitung, rudal menghantam. Semuanya harus bergerak sebagai satu kesatuan. Tawa di internet tidak menentukan hasil. Jadi, ketika sebagian netizen Vietnam tertawa melihat kondisi Arhanud TNI Angkatan Darat, mungkin mereka memang melihat sebuah masalah, dan masalah itu memang ada, tetapi menjadikan satu kelemahan sebagai bukti bahwa sebuah negara sudah kalah adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Militer bukan pertandingan satu babak, bukan juga siapa yang paling keras berbicara di internet, karena banyak negara terlihat kuat sebelum konflik dimulai, tetapi ketika situasi berubah, yang berbicara bukan komentar, yang berbicara adalah kesiapan. Arhanud TNI Angkatan Darat memang memiliki pekerjaan rumah besar, tetapi pekerjaan rumah bukan berarti akhir dari cerita. Justru dari kelemahan itulah sebuah negara menentukan apakah mereka akan diam atau bergerak memperbaiki diri. Vietnam boleh tertawa hari ini, netizen boleh merasa unggul hari ini, tetapi permainan militer tidak dimainkan dalam satu malam. Ini adalah permainan panjang, sebuah permainan catur, di mana setiap negara terus menggerakkan bidaknya. Karena di dunia pertahanan, yang menang bukan selalu yang terlihat paling kuat, tetapi yang mampu berubah ketika keadaan memaksa mereka untuk berubah. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang tertawa paling awal yang menentukan hasil permainan, tetapi siapa yang masih berdiri ketika semua bidak mulai bergerak. Tertawaan ini semoga menjadi pecutan untuk pemangku kebijakan di militer Indonesia untuk segera menata dan membenahi Arhanud agar memastikan bahwa payung udara Indonesia siap memayungi kedaulatan kapanpun dan bagaimanapun keadaannya.